Perkenalkan, saya Naula Raisa Fazila dengan NIM E00244483. Perkenalkan, nama saya Novian Sultoni Ardi dengan NIM E00244484. Perkenalkan, nama saya Nolita Harto Kinasi dengan NIM E00244483. Kenalkan, nama aku Oka Ramadan Putra Cayani dengan NIM E00244486. Quillbot merupakan sebuah asisten penulisan yang menggunakan teknologi machine learning dan natural language processing untuk membaca, menganalisis, dan memberikan saran terhadap teks yang ditulis pengguna. Fitur utamanya meliputi parafrase kalimat, penyusunan ulang kata, pemilihan sinonim kontekstual, serta ringkasan teks sehingga membantu meningkatkan kelancaran, keakuratan, dan struktur tulisan. Quillbot secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi penulisan dengan mendeteksi kesalahan, memparafrasekan, dan memperluas kosakata. Quillbot juga mengatasi hambatan bahasa dan masalah plagiarisme. Quillbot sendiri dirancang untuk membantu pengguna menyusun ulang kalimat atau teks secara otomatis, sehingga lebih mudah dipahami atau diubah menjadi gaya bahasa yang berbeda. Aplikasi ini berguna bagi penulis, pelajar, dan profesional yang ingin memperbaiki struktur kalimat, memperkaya kosakata, atau mempercepat proses penulisan. Quillbot juga menyediakan fitur lain seperti pemeriksa tata bahasa, pengubahan gaya tulisan, serta penyederhanaan atau pemanjangan kalimat sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi Quillbot dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, meningkatkan kualitas tulisan dengan memberikan alternatif kalimat dan pilihan kata yang lebih tepat, sehingga tulisan menjadi lebih jelas dan efektif dalam menyampaikan gagasan. Yang kedua, menghemat waktu penulisan karena menyediakan opsi parafrase dan perbaikan tata bahasa secara otomatis, juga mengurangi kebutuhan revisi manual yang memakan waktu. Yang ketiga, mengatasi hambatan bahasa, terutama bagi penulis non-native English speakers dengan menyediakan sinonim dan konstruksi kalimat yang sesuai konteks bahasa Inggris akademik. Yang keempat, mencegah plagiarisme melalui fitur parafrase yang mengubah struktur kalimat dan pilihan kata tanpa menghilangkan makna asli sehingga tulisan tetap orisinal. Yang terakhir, menyediakan ringkasan teks yang membantu penulis mengambil inti informasi dari sumber panjang untuk dimasukkan ke dalam karya ilmiah secara ringkas dan tepat. Apa aja sih tujuan penggunaan Quillbot? Yang pertama, membantu penulis menghasilkan karya tulis yang koheren, terstruktur dengan baik, dan bebas dari kesalahan tata bahasa atau ejaan. Kemudian, meningkatkan efisiensi proses penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga, mendukung pengembangan kemampuan menulis dengan memberikan saran yang dapat dijadikan pembelajaran dalam memilih kata dan menyusun kalimat. Dan yang terakhir, memfasilitasi penulis dalam mengatasi tantangan parafrase dan sintesis informasi agar terhindar dari plagiarisme dan kesalahan pengutipan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan AI Quillbot untuk membantu dalam penulisan. Untuk langkah pertama, saya akan ketik Quillbot di Google Chrome. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Kemudian langsung saja kita pencet pada website Quillbot yang paling atas. Nah, kemudian di sini muncul beberapa opsi mengenai fungsi dari Quillbot tersebut. Jadi memang Quillbot ini memiliki banyak fungsi untuk membantu dalam penulisan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menggunakan fungsi parafrase terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, untuk parafrase ini ada beberapa mode, jadi bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Dan di sini saya sudah menyiapkan jurnal untuk coba saya parafrase ke dalam Quillbot ini.
Kemudian langsung saja saya tempel teksnya ke dalam kolom tersebut. Di sini saya coba untuk rapikan terlebih dahulu. Setelah saya rapikan, ternyata ada melebihi 125 kata. Karena saya tidak berlangganan, jadi maksimal 125 kata. Nah, di sini ada kehebatan dari Quillbot, yaitu dapat meringkas suatu paragraf itu menjadi ringkas. Itu memilih pada opsi summarize. Di sini juga bisa untuk memilih variasi panjang pendek ringkasan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya coba untuk ringkas dan hasilnya langsung otomatis keluar. Kemudian kita juga bisa untuk merubah panjang pendeknya kalimat yang kita inginkan. Setelah itu saya akan salin kalimat tersebut. Kemudian akan saya parafrase ulang. Saya masukkan paragraf yang telah saya salin tersebut. Kemudian saya akan parafrase. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat memilih sinonim yang lain dari tiap kata. Di sini banyak opsi sinonim. Kita bisa merubah-rubah secara otomatis sinonim tersebut. Kemudian saya akan mencoba opsi AI Detector, yaitu untuk mendeteksi berapa persen tulisan kita termasuk dalam AI, dan hasilnya adalah 0%. Dan disinilah fungsi dari parafrase tersebut. Jadi kita dapat terhindar dari deteksi tulisan AI. Kemudian di sini kita juga dapat untuk menerjemahkan tulisan tersebut melalui website Quillbot. Jadi memang website Quillbot ini dapat memiliki banyak fungsi. Kemudian di sini kita juga dapat untuk mengecek tulisan kita, apakah tulisan kita itu ada yang salah. Mohon maaf, bukan tulisan kita tapi tulisan yang telah saya rubah. Dan di sini terdapat kesalahan, kita bisa dapat untuk mengoreksi secara otomatis, tinggal dipencet-pencet saja. Setelah itu, Quillbot ini juga dapat untuk membuat citasi secara otomatis dengan cara tinggal mengunggah dokumen atau jurnal yang akan kita buat citasinya. Sini saya sedang mengunggah jurnalnya, dan ini otomatis langsung muncul citasinya. Dan itulah beberapa fungsi dari Quillbot yang dapat saya jelaskan. Dan di sini sebetulnya juga bisa untuk mengecek seberapa persen plagiarisme tulisan ilmiah kita, tapi hanya bisa untuk yang berlangganan. Baiklah, selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.